Di sebuah perusahaan swasta, Anin dikenal sebagai karyawan yang teliti dan berdedikasi. Namun, keadaan berubah ketika muncul isu bahwa ia manipulasi data penjualan bulan ini. Kabar itu bermula dari rekan kerjanya sendiri dan tanpa bukti yang jelas hingga akhirnya Anin pun dipecat dari perusahaan tersebut. Bagaimana cerita lengkapnya? Saksikan video berikut. Kalian tahu nggak sih? Katanya data laporan bulan kemarin tuh dimanipulasi tahu sama Amin biar kelihatan bagus di depan atasan. Masa sih? Selama ini dia kelihatan bagus loh. Iya, aku dengar dari HRD sih, katanya ada ketidaksamaan data gitu. Lihat aja nanti, pasti benar. Beberapa hari kemudian, Anin dipanggil ke ruang HRD. Anin, kamu dipanggil ke ruang HRD tahu? Ada apa? Nggak tahu. Berarti kenapa? Permisi Bu, Iya, Bu Suci panggil saya ya? betul. Ada apa ya? Jadi gini Anin, saya menerima laporan bahwa ada manipulasi data dari laporan penjualan divisi kamu. Manipulasi data Bu. Iya, benar atau enggak? Tapi semua laporan yang saya beri ke ketua divisi itu udah disetujui sama ketua divisi, nggak ada kesalahan apapun Bu. Saya juga kaget nih, tapi di manajemen minta keputusan segera, maaf nggak bisa bantu banyak. Gimana dong Bu? Maaf nih, tapi keputusan ini sudah final. Jadi tolong serahkan berkas kamu ke meja administrasi sekarang. Baiklah kalau memang itu mau Ibu, tapi saya bisa pastikan itu bukan kesalahan saya. Saya permisi dulu Bu, terima kasih. Iya. Anin keluar ruangan dengan mata berkaca-kaca. Ia duduk di tangga kantor, tampak stres dan lemas. Sahabatnya pun datang untuk menghampirinya. Gimana ya nasib dari ini? Kenapa? Aku tadi habis dipanggil Bu Suci. Gara-gara? Gak tau, kayaknya ada yang fitnah aku deh. Terus makanya aku dipanggil Bu Suci. Tadi ada supervisor juga di situ. Terus Bu Suci langsung mencat aku gara-gara fitnah itu. Aku nggak tahu siapa yang fitnah. Gimana? Gak tahu di sini. Ini aku disuruh ngasih berkas-berkas ke admin. Aduh, aku stres banget deh kayaknya. Nggak tahu lagi mau ngapain di sini. Ya, kamu untuk konseling. Mungkin kamu bisa konsul. Kalau mau nanti aku coba hubungin ada konseling yang biasanya anak-anak pakai. Kalau aku nggak berani di sini. Nanti aku temenin nggak apa-apa. Nanti ya. Iya. Beberapa hari kemudian, Anin datang kembali ke layanan konseling di Pusat Pelayanan Masyarakat. Ya, silakan masuk. Silakan masuk. Terima kasih. Silakan duduk. Halo, sebenarnya perkenalkan aku Ratu. Aku di sini sebagai konselor. Kamu di sini bebas mau cerita apa aja karena ini bersifat privasi. Aku juga akan menjaga privasi kamu. Ruang ini juga nggak akan direkam atau diapapun. Jadi mungkin boleh perkenalkan diri dulu. Nama saya Nindya Dipta Sari, biasanya dipanggil Anin. Saat ini saya bekerja di kantor swasta. Umur saya 25 tahun. Kayak Andi, sebenarnya apa sih yang memutuskan kamu buat akhirnya datang ke konselor ini? Boleh mungkin ceritakan sedikit? Sebenarnya saya ada masalah di kantor. Gimana ya ceritanya? Saya difitnah sama teman kantor saya. Katanya saya memanipulasi data. Sampai saya dipanggil sama atasan saya. Pasti berat banget ya kalau misalnya difitnah gitu. Setelah kejadian itu, apa yang kamu rasakan? Sedih sih pasti ya, kecewa juga. Misalnya si teman saya ini tuh kayak teman saya dari SMP gitu loh, yang udah deket banget. Terus ya beruntung juga kami bisa kerja di satu tempat yang sama. Terus kayak gimana ya, dia
suspicious gitu loh, kayak tiba-tiba aja dipanggil sama HRD, terus langsung dikasih konsekuensi, langsung dipecat gitu kan. Ya gimana ya, bingung gitu loh, gak tahu mau ngapain. Jadi kamu merasa bingung untuk arah kedepannya mau gimana, terus kamu juga speechless juga karena kan yang Vita teman dekat kamu ya. Oke nih, setelah kejadian tadi yang kamu ceritakan, apa sih hal yang mungkin mengganggu kehidupan sehari-hari kamu? Ada atau enggak? Ya kalau dibilang ganggu sih pastinya ada ya, apalagi kayak difitnah sahabat sendiri gitu, sahabat dekat banget. Ya pastinya kak, itu kayak apa sih kak, buat saya jadi lagi gitu loh mbak, kayak nggak siapa siapa pun kayak nyata sama orang jadinya. Terus jadi saya jadi kayak kalau setiap apa sih denger lagi nama dia, apalagi kalau balik lagi ke kantor itu tuh kayak mana ya, kayak sakit banget tuh loh perasaanku, kan. Oke, jadi kamu merasa nggak percaya diri dan jadi nggak percaya sama orang lain juga ya Nin? Oke Nin, jadi setelah mendengar kamu bercerita tadi, melalui proses konseling ini saya akan bantu kamu pelan-pelan pulih untuk bisa mendapatkan kepercayaan diri kamu lagi. Kalau boleh tahu nih, apa sih yang bikin kamu tuh bangga atau mungkin merasa senang dalam menjalani hari-hari kamu? Oh iya mbak, ya selama kerja di kantor itu sih ya saya suka kerja tim, terus saya juga disiplin kok orangnya, nggak pernah lewat deadline gitu kalau ada tugas laporan. Terus kalau ada teman yang kesusahan gitu, saya juga bantu mereka kok pas kerja tim gitu. Tapi gimana ya, semenjak ada kejadian itu saya kayak jadi nggak percaya diri lagi gitu loh mbak, kayak takut aja gitu mau ngelakuin sesuatu, kayak takut apa sih, kayak saya mikirnya tuh apa sih berlebihan ya begitu menurut saya gitu. Oke, jadi kamu suka bantu orang lain, terus suka bersosialisasi juga ya, karena kan kerja tim. Oke, nah untuk biar kamu mungkin pelan-pelan bisa pulih, kamu tuh harus merasa senang dulu nih melakukan hal-hal tersebut. Karena tadi kamu bilang kamu tuh suka untuk bersosialisasi, suka bantu orang, jadi mungkin kamu bisa ikut kegiatan volunteer nih, itu kan juga bantu orang dan bisa ketemu sama orang baru juga, jadi kamu bisa lebih bersosialisasi. Sebenarnya saya juga ada kepikiran kayak gitu mbak, gitu, tapi ya yang saya bilang di awal tadi kak, masih ada rasa takut gitu loh di dalam diri saya, apalagi buat bersosialisasi gitu. Jadi ya gimana ya, saya mau melakukannya tuh takut gitu mbak. Mungkin kamu nggak perlu takut ya Nin. Nah caranya biar kamu nggak takut, kamu mungkin bisa ajak teman kamu, sahabat kamu, atau mungkin orang-orang terdekat kamu biar ikut kegiatan volunteer bareng sama kamu. Jadi kamu juga tetap rasa di zona aman kamu karena bareng sama mereka, tapi kamu juga tetap bisa mengeksplor hal-hal baru, tetap volunteer, tetap bersosialisasi, tetap bantu orang lain seperti itu. Ya juga sih mbak, betul yang diomong mbak Ratu tadi. Mungkin habis konseling ini saya bakal hubungi teman dekat saya biar mereka juga bantu saya keluar dari zona ketakutan saya ini. Aku tunggu progres kamu di next counseling ya Nin. Semoga kamu bisa lebih baik lagi nanti setelah melakukan hal-hal tersebut. Ya, terima kasih ya Mbak Ratu. Iya, terima kasih Nin. Hati-hati ya Nin. Ya. Iya. Sahabat dan teman kantor Anin datang menemui untuk memberikan dukungan. Terima kasih ya Mbak. Guys, udah Gimana lega nggak? lega dikit sih. Terus katanya di mana tadi ada aku disuruh bawain volunteer gitu biar bisa mulai bersosialisasi. Nanti kamu temenin aku ya. Ya ntar aku temenin deh sosialisasi ikut volunteer gitu. Terus tadi katanya kelas ini ada info apa kak? Baru saja dapat info kemarin ada kesalahan mengidentifikasi kejanggalan. Oh, ada kejanggalan. Pas sebenarnya tuh kamu tuh nggak salah tahu. Itu kayaknya ada kesalahpahaman kalau nggak ada orang yang mau menjatuhin kamu deh. Semoga aja sih. Terima kasih banget ya guys. Aku kira aku sendirian. Karena mungkin kalian itu udah mau bantu aku bantu menjadi semua. Ya, terus ya udah kalau gitu nggak usah dipikirin, kita mending cari makan aja yuk.
Iya, silahkan masuk. Halo, iya, pagi nih, silahkan duduk. Gimana nih, Mit? Apa kabar? Alhamdulillah baik hari ini. Alhamdulillah, udah lama ya kita nggak ketemu. Dari sesi terakhir konseling sampai sekarang apa aja nih Rin, yang kamu udah lakuin? Oh ya, weekend kemarin aku udah ikut volunteer seperti yang disarankan Mbak Ranto. Aku ditemenin sama teman-teman aku dan bersyukur sih aku udah mulai berani buat berbaur lagi dengan orang lain seperti itu. Kalau perasaan kamu gimana nih perubahannya? Perbedaannya ya kayak mulai agak membaik sih, lebih lega lagi. Kayak rasa takutku udah mulai hilang gitu. Aku udah mulai berani. Alhamdulillah ya. Kalau masalah pertemanan nih, terakhir kali kan kamu kurang baik ya. Kalau sekarang gimana? Lebih ke kayak sadar sih Mbak, kayak sadar aku cuma kehilangan satu teman itu doang, terus juga kayak kehilangan kerjaan gitu ya udah nggak masalah gitu. Mungkin tuh kayak petunjuk dari Tuhan kalau pekerjaan yang aku jalani itu mungkin kedepannya tuh kayak hasilnya kurang baik, makanya Tuhan memberikan cobaan seperti itu. Jadi kayak lebih ke aku ambil sisi positifnya aja sih Mbak. Itu udah baik banget ya, kamu udah berani untuk ambil hal positif dan ngebuang hal yang mungkin dirasa negatif. Nah, kalau aku lihat nih perubahan kamu dari yang terakhir sampai saat ini, hari ini, kamu udah baik banget ya Nin. Iya. Iya, jadi mungkin nggak usah ada sesi konseling selanjutnya, tapi kalau misalkan kamu masih butuh teman cerita atau masih ada hal-hal yang perlu dipikirkan, itu boleh banget datang ke aku. Terima kasih juga Mbak Ranto kemarin saran-sarannya itu bermanfaat banget buat aku. Iya, terima kasih juga Nin. Ya, terima kasih ya Mbak Ranto. Iya. Hati-hati ya Nin. Terima kasih. Iya, hati-hati. Beberapa bulan kemudian, Anin diterima bekerja di perusahaan baru. Ia belajar dari pengalaman pahitnya menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijak. Konseling ini membantu Anin memulihkan kepercayaan diri serta dukungan dari orang-orang sekitar sehingga membuatnya kembali menemukan makna hidup yang sebenarnya.